Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada kesempatan siang hari ini, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu, uh, dalam mengerjakan tugas yang kemarin, apakah ada kesulitan atau sudah aman? Sulit, Pak. Sulit. Sulit di mana nih yang kesulitannya? Mungkin bisa saya bantu gitu kan? Halo? Ya, kan kemarin membuat apa? Membuat daftar isi, daftar tabel sama daftar gambar kan? Tugasnya. Ya, halo, halo. Apakah seperti itu? Iya, Pak, benar. Ah, nah, apakah kesulitannya belum mencoba atau bagaimana? Iya, Pak. Emang tadinya nggak tahu dasarnya bikinnya kayak gimana. Oke, baik ya. Nah, kemudian tapi di komputernya ada Microsoft Word kan semuanya? Alhamdulillah ada, Pak. Ada. Nah, mungkin yang paling mudah itu kalau saya jelaskan satu persatu kayaknya kan agak ini ya, mungkin membutuhkan waktu. Dicoba dulu pakai ini ya, dicoba dulu tutorial dari YouTube. Nah, kita kan nanti ya, bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Nah, gitu kan, daftar gambar dan daftar tabel. Nah, itu bisa satu-satu atau bisa langsung semuanya. Nah, itu caranya sama gitu kan, daftar isi. Yang terutama nanti yang cara yang sama itu yang diulang itu adalah daftar tabel dan daftar gambar. Yang berbeda hanya di dalam penempatannya saja. Nah, memang ini Anda harus lakukan sendiri. Kalau tidak lakukan sendiri, Anda tidak akan apa namanya eh, ya bisa-bisa begitu kan ya. Jadi cara yang paling efektif itu ketika kita ingin bisa otomatis ya kita dengan cara melakukan sendiri. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, paling itu ya. Atau mungkin kesulitannya di mana nih? Oke, baik kalau gitu dicoba dulu ya. Nah, kalau memang misalkan Anda setelah 1 minggu belum berhasil, nanti kita bongkar kalau gitu. Oke, gimana? Aman? Halo, halo? Ya, aman, Pak. Oke, kita coba ya. Saya kasih kesempatan 1 minggu lagi nih, gitu kan ya. Kalau memang misalkan masih belum bisa juga, akan kita bongkar. Oke, jadi gimana caranya begitu kan? Oke, baik kalau begitu. Selanjutnya, apa yang akan kita ya, bahas pada kesempatan siang hari ini? Ya, di siang hari ini kita masuk ke ya materi selanjutnya, yaitu menggunakan perangkat lunak lembar sebar atau spreadsheet uh, tingkat dasar. Nah ini ya. Nah kemudian apa apa saja yang harus kita lakukan?
Nah, yang pertama membuat dokumen. Nah, di sini berarti kita harus membuka aplikasi Spreadsheet. Kemudian yang kedua adalah membuat dokumen sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan yang ketiga adalah menambahkan dokumen dengan data sesuai kebutuhan informasi. Nah, kemudian selanjutnya menggunakan menu-menu yang disediakan beserta shortcut-nya sesuai dengan formatnya. Selanjutnya adalah menggunakan fitur-fitur pengelolaan spreadsheet digunakan sesuai dengan kriteria. Dan selanjutnya adalah menggunakan berbagai format standar penyimpanan format file digunakan sesuai dengan formatnya. Nah, ini yang apa namanya yang harus diketahui pada kesempatan ini. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan mendemonstrasikan bagaimana caranya. Kalau di saya biasanya menggunakan spreadsheet itu dengan Microsoft Excel. Nah, di saya. Mungkin Anda ada yang menggunakan yang lain, ada yang menggunakan WPS, ada yang menggunakan Open Office, ada yang menggunakan apa namanya Libre gitu kan ya, ada dan lain sebagainya begitu kan itu. Nah, sekarang, nah di sini ya, saya akan buka, apakah sudah terlihat? Terlihat, Pak. Nah, terlihat ya. Ini secara umum demikian. Nah, secara umum ini adalah menu-menu yang ada di sini gitu kan. Ini adalah pastinya kan ada menu-menu ya. Nah, ini adalah menu file terdiri daripada rangkaian menu. Nah, kemudian misalkan setiap ini ada ini juga gitu kan. Nah, ini. Nah, supaya terlihat kita sematkan coba. Nah, ini kan. Nah, supaya terlihat. Nah, jadi paling tidak mungkin penggunaan menu-menu ini kayaknya hampir sama dengan Microsoft Word ya. Saya tidak akan membahas banyak, paling nanti saya lebih ke fungsi-fungsinya saja. Nah, ini bagaimana fungsinya? Misalkan yang paling mudah. Nah, saya anggap bahwa pengenalan menu ini silahkan nanti Anda bisa dipelajari sendiri ya. Ya, jadi ini untuk pengenalan menu, tapi saya lebih ke fungsi sekarang tuh. Nah, fungsi yang harus Anda kuasai gitu kan ya untuk apa namanya pertemuan ini gitu kan ya. Paling tidak ya Anda harus menguasai fungsi apa namanya ya sum, kemudian fungsi min, fungsi nah, ini minimal ya, fungsi sum, fungsi min, berarti satu lagi nih, fungsi max gitu kan, max, fungsi apa lagi gitu kan ini. Ini ya, ini yang harus kita kuasai. Nah, sekarang sum ini digunakan untuk apa? Penjumlahan, Pak. Oke, penjumlahan ya. Misalkan di sini ada daftar nilai, nomor, misalkan nama. Nah, kemudian di sini misalkan bahasa, kemudian di sini IPA ya, IPA, kemudian matematika. Nah, misalkan gini. Nah, ini ya. Nah, di sini misalkan kita ingin jumlahnya gitu kan. Jumlah. Oke, jumlah nilai ya. Jumlah nilainya berapa? Kemudian setelah jumlah nilai biasanya ada apa? Ada rata-rata ya. Ada rata-rata ya. Nah, atau ada nilai terkecil. Kemudian nilai terbesar. Nah, nanti satu lagi adalah ranking ya, gitu kan. Adalah ranking. Nah, misalkan ada satu, dua, tiga, tiga saja. Namanya adalah misalkan di sini enggak ada namanya Nani, Neni, Jenab, namanya Jenab. dan Nuni misalkan ya. Nuno lah ini kan ya. Ya, dia bahasa nilainya 90, ini 85, ini adalah 75.
Nah, IVA dia 85, 85. Nah, kemudian ini adalah 90 misalkan ikannya. Di sini adalah misalkan 65. Nah, kemudian di sini adalah 70. Ya, ini adalah 80. Nah, ini. Nanti kalau dijumlahkan berarti menggunakan rumusnya apa? Nah, penjumlahan itu menggunakan rumus sum ya. Sum. Nah, kemudian kurung buka. Nah, kita dari sini tarik ke sini. Nah, kurung tutup, enter. Nah, jadi jumlahnya yang ini 240. Nah, kan? Ini jumlah nilai ya. Jumlah nilai ini 240. Nah, ini rata-ratanya berapa? Rata-rata dari ini. Nah, kan? Nah, ini kan ya, rata-rata itu sama dengan average ya. Average, kurung buka, kemudian dari sini sampai sini. Enter. Dan kita gini. Ah, ini kan ada nih. Nah, ini rata-rata. Nah, nilai terkecil sama dengan min, kurung buka. Nah, sini sampai sini ya. Nah, enter. Kemudian, nah, nilai terbesar sama dengan max, kurung buka, kurung, oke, enter. Nah, ini. Nah, sekarang kita buktikan di sini ya. Kita akan buktikan nanti. Absen dong. Nah, ini ya. Nah, dilihat nih. Nah, di sini gitu kan ya. Nilai tertingginya gitu kan. Kalau ini jumlah udah pas ya. Dia sudah jumlah rata-ratanya 80, 80, 81. Nah, kemudian nilai terkecilnya. Apakah nilai terkecil dari sini adalah 65? Betul kan? Yang lembar itu kan nggak bisa. Nilai tertingginya apakah 90? Betul ya. Yang ini terkecilnya adalah 70. Betul kan? Nilai terbesar 85 ada 2 ya. Yang ini adalah nilai terkecil 75. Betul. Yang ini adalah 90. Nah, ini begini. Oke, sampai sini bisa semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, bisa ya? Oke. Nah, tugasnya Anda nanti, tugasnya gitu kan. Anda nilainya di sini. Tinggal nambahkan satu lagi ya. Kemudian di sini adalah jumlah. Di sana ketemu. Kemudian rata-rata. Kemudian yang kulit biasa itu cuma di sini kan ayam sama daging. kemudian terbesar. Nah, kalau di sini kan ada ke bagian bawah, ini juga sama ke bagian atas ya, ke bagian samping begitu kan. Oke. Nah, selain itu gitu kan ya. Nanti Anda harus diisi di sini. Anda isi ya. Jadi tugasnya kemudian ya. Nah, tugasnya nanti berarti Anda ngisi kolom yang ke samping ini. Kemudian datanya bebas ya. Datanya bebas dan jumlah siswanya adalah 10. Oke, jumlah siswanya adalah 10. Oke, itu ya. Nah, kemudian ditambah satu lagi. Silakan nanti tambahkan di bagian sini adalah ranking. Ah, berarti tambahkan adalah ranking ya. Nah, ranking hari ini belum saya jelaskan, tapi ditugaskan. Berarti Anda mencari ranking. Ya udah tuh ini di gambar. Oke, kalau gitu silakan ini ya, silakan di screenshot. Jadi nanti jumlah siswanya adalah 10, kemudian nanti tambahkan seperti ini ya, kemudian ada rankingnya. Oke, baik, sampai sini bisa dipahami semuanya? Halo, halo? Bisa, Pak. Bisa. Silakan di screenshot sudah? Bentar, Pak. Saya hitung sampai 3. Aduh, Iya. Biasakan 1, 2, 3, cekrek. Iya. Oh, Oke.
Aman? Aman. Aman. Oke, baik. Bagi yang sudah aman, silakan dibuka kameranya. Kita akan lakukan tangkapan layar. Ya, kita akan lakukan tangkapan layar. Sebelum tangkapan layar, kita tutup dengan doa dulu. Ya, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, Amin. dilancarkan aktivitas kita. Dan teman-teman Amin. tetap semangat ya, semangatnya dijaga sampai dengan UAS ya, bukan hanya UTS. Oke. Insyaallah. Amin. Baik, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, pokoknya jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nanti saya akan tagih sebelum UTS. Oke ya? Tetap semangat semuanya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dikomunikasikan, nanti akan diinformasikan di grup. Oke ya? Itu nanti kita akan informasikan di grup. Pokoknya kerjain aja dulu sebisanya. Gitu. Siap, Pak. Baik, kalau gitu saya akan cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas kembali, dan sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Saya hitung sampai 3 ya, tangkapan layar. Mana nih, belum pada ini. 1, 2, 3. Oke. Baik ya, kalau gitu saya stop dulu.